Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara yang terkasih, di kanal Forum 195. Kanal kita bersama untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih. Di episode 14 di season Tanya Jawab Iman Kristen ini, kita akan mempelajari kembali salah satu kegilaan pertanyaan yang sering dilontarkan umat agama Jimat, yaitu mengenai doktrin Trinitas atau Tritunggal yang ada di dalam agama Kristen. Inilah topik utama kita di episode 14 ini. Saudara-saudara yang terkasih, unik sebenarnya agama Jimat ini. Karena setiap pertanyaan gila yang mereka lontarkan mengenai kekristenan meluncur begitu saja dari mulutnya, yang membuat mereka tambah pusing tanpa mereka duga. Jawaban dari pihak Kristen ternyata sangat sederhana. Bahkan jawaban kalangan Kristen itu didukung oleh kitab suci mereka sendiri, Al-Langit. Ini memperlihatkan betapa butanya mereka akan kitab sucinya sendiri. Mereka hanya dicekoki dengan khotbah para penceramahnya tanpa memiliki hak untuk mempertanyakan kebenaran isinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita ambil salah satu contoh mengenai Yesus Kristus disunat. Kehebohan melanda seluruh umat Jimat di seluruh dunia. Kok Tuhan disunat? Siapa yang nyunat? Jawaban kalangan Kristen sangat sederhana. Karena orang Kristen mengenal Tuhannya yang sejak ada manusia di bumi selalu berinteraksi langsung dengan umat ciptaannya. Sangat berbeda dengan agama Jimat, di mana Tuhannya tidak pernah berinteraksi langsung, bahkan dengan nabinya sendiri, yaitu Kutim. Sehingga seluruh dunia meragukan kenabian Kutim. Ditambah, kitab yang diwahyukan 75% mirip Alkitab. Alkitab orang Kristen berisi ajaran kasih karunia Tuhan. Ajaran Alkitab ini berubah 180 derajat menjadi wahyu yang isinya kenikmatan duniawi, terlebih seksualitas. Inilah wahyu yang diperoleh Kutim dari Allahnya melalui jin yang dikemas dalam bahasa sorga, diberi nama Al-Langit. Saudara-saudara yang terkasih, banyak umat agama Jimat kecewa dengan jawaban orang Kristen yang sangat sederhana. Memanglah benar Yesus Kristus disunat. Dan biasanya mereka langsung nyosor dengan pertanyaan kedua yang memang mereka kemas selalu satu paket, yaitu kenapa Allah disunat? Memang sangatlah benar Yesus Kristus juga adalah Allah. Tetapi dia memiliki dua kodrat. Ilahi 100% sebagai firman Allah dan sekaligus manusia 100%. Sebagai manusia keturunan Yahudi, maka Yesus mengikuti tradisi sunat orang Yahudi. Memang sesederhana inilah jawabannya. Alkitab menceritakan sejarah kehidupan manusia Yesus Kristus secara terang benderang selama hidup di dunia. Karena memiliki dasar itulah dia disebut terang dunia sebagai firman Allah untuk menerangi seluruh dunia. Sebagai perbandingan bagi umat agama Jimat, umat ini hanya mampu bertanya tanpa mengerti mengapa mereka harus melakukan sunat seperti orang Yahudi.
mungkin akan terasa lebih aneh andai kata mereka tahu bahwa Nabi Kutim tidak disunat. Umat ini juga sibuk bertanya tentang kok Yesus lahir dari perawan Maria. Tetapi mereka tidak paham bahwa Kutim dilahirkan ibunya setelah lebih dari 4 tahun menikah dengan ayahnya. Tidak ada sebenarnya yang salah dalam kasus ini. Jika tidak terjadi peristiwa bahwa ayah Kutim meninggalkan ibunya hanya beberapa saat setelah menikah. Ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan sebulan, dan yang paling lama adalah tidak sampai 3 bulan setelah menikah. Ayahnya meninggalkan ibunya dan tidak kembali karena telah meninggal. Sangat wajar bila orang bertanya, siapa sebenarnya ayah Kutim? Kalangan pakar agama jimat hanya berkilah bahwa Kutim dikandung ibunya selama 4 tahun lebih. Dan ini mereka narasikan sebagai mujizat. Sebuah kebodohan yang dipaksakan dan menjadi bahan tertawaan manusia seluruh dunia. Tapi, ya, beginilah umat agama jimat, bahkan termasuk cendekiawannya. Semua kehilangan nalar sehat. Saudara-saudara yang terkasih, banyak hal-hal yang aneh di al-langit, tetapi umat agama jimat ini bungkam. Mereka tidak berani bertanya karena ancaman nyawanya akan hilang bila berani bertanya. Terlebih mengenai Kutim. Padahal yang mereka pertaruhkan sangat mahal, yaitu kehidupan kekalnya sendiri. Sebuah kehidupan abadi setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini. Sebuah kitab suci tidak dapat dikategorikan lagi sebagai kitab suci bila terdapat satu saja kesalahan di dalamnya. Untuk menghindari banyak pertanyaan di benak umatnya, al-langit disucikan sedemikian rupa sehingga memiliki otoritas sebagai firman Tuhan yang setara dengan Allah sendiri. Apakah bisa dikatakan sebuah wahyu bila isinya 75% lebih mirip Alkitab? Wahyu adalah sesuatu hal yang baru, bukan baru lagi bila hanya copy paste. Modifikasi dari Alkitab dilakukan dengan menambah hak-hak istimewa bagi Nabi Kutim yang penuh dengan kenikmatan dunia dan ditambah dengan berfokus pada kelanjutan kenikmatan duniawi yang lebih hebat lagi ketika berada di sorga yang dijanjikan al-langit. Ajaran tentang sorga yang aneh inilah yang membuat orang semakin ragu apakah al-langit bisa dikategorikan sebagai kitab suci. Belum lagi begitu banyak kesalahan sejarah di dalamnya, seperti Yesus adalah keponakan Musa dan Harun. Karena al-langit secara sembrono mengatakan bahwa Maria ibu Yesus adalah saudara Musa dan Harun. Perbedaan zaman terlalu jauh, lebih dari 1500 tahun dengan Musa dan Harun. Ini dikarenakan ada kemiripan nama antara saudara perempuan Musa dan Harun, yaitu Miriam dengan ibu Yesus. Diperbaiki seperti apapun untuk mengantisipasi ikatan persaudaraan yang salah fatal di al-langit ini tidak akan bisa. Karena Musa, Harun, dan Miriam berasal dari suku Lewi. Sedangkan Maria dan Yusuf, orang tua Yesus, berasal dari suku Yehuda. Sejujurnya, penyesatan yang dilakukan iblis di al-langit inilah yang membuat orang Kristen sangat mengasihani umat agama jimat ini. Dari semuanya ini, sekarang seluruh dunia terbuka matanya. Alkitab palsu yang selalu didengungkan ternyata adalah al-langit sendiri
Ya, menelanjangi al-langit memang sebuah mujizat dari Tuhan. Setiap apapun cemoohan dari umat agama jimat dipakai Tuhan untuk mempermalukan iblis yang ada di belakang tirai agama ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah orang Kristen Maha Kuasa. Mau menjadi berapapun dia bisa. Masalahnya bukan berapa Allah, tetapi bagaimana Allah itu sebenarnya. Itulah Allah yang sangat dikenal orang Kristen. Allah yang peduli kepada seluruh umat manusia. Allah yang penuh kasih. Dan Allah yang tidak ingin umatnya dipermainkan iblis sesuka hati iblis. Inilah tujuan Bapa mengutus firman-Nya menjadi manusia untuk menyelamatkan seluruh umat manusia, termasuk umat agama jimat. Inilah yang membuat orang Kristen tidak pernah marah kepada umat agama jimat. Karena orang Kristen tahu umat agama jimat harus dikasihani karena habis-habisan dipermainkan iblis yang menyamar sebagai malaikat terang yang selalu berada di belakang tabir. Dan dari balik layar inilah iblis mengutus malaikat lain bernama jin untuk menyampaikan wahyu kepada Kutim. Jadi agama jimat adalah sebuah agama di mana jin menyampaikan wahyu palsu yang berupa Alkitab palsu yang berasal dari iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Luar biasa perkembangan agama ini di seluruh dunia. Tetapi orang Kristen tidak perlu khawatir. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Allah tahu semua. Sehingga dengan teknologi internet, Allah membongkar penyamaran iblis yang selalu berada di balik layar ini. Sampai suatu saat, iblis ini akan keluar dari balik tirai. Maka akan tampak kedahsyatan yang sebenarnya. Mungkinkah ini yang dikatakan antikristus yang menguasai angka 666? Entahlah. Walau kita tahu hasil penjumlahan permutasi 3 angka dari seluruh bab di al-langit akan menghasilkan angka 666. Dialah roh kegelapan. Sekalipun demikian, orang Kristen yakin cahaya terang Allah akan menyingkirkannya, cepat atau lambat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iblis adalah salah satu pimpinan malaikat keruh, malaikat penjaga, atau sejenis malaikat tentara yang diusir Allah dari surga. Karena iblis ini pernah menjadi warga negara sorga, maka sudah pasti dia sangat mengenal Allah. Ini sangat mudah dilihat di al-langit. Kitab yang diwahyukan Allahnya Kutim melalui jin. Seluruh identitas Yesus Kristus tidak berani ditutupi iblis di al-langit. Al-langit tetap mempersaksikan bahwa Yesus adalah firman Allah. Yesus adalah manusia suci. Yesus dipenuhi Roh Kudus. Yesus membangkitkan orang mati. Yesus lahir dari perawan Maria. Yesus adalah hakim di hari kiamat. Dan sangat banyak lagi lainnya. Mengapa iblis tidak menutupi hal ini? Hanya satu jawabannya. Alkitab bersaksi. Iblis sangat gentar kepada Allah. Sekalipun demikian, iblis tetap menginginkan umat manusia dapat diseretnya sebanyak mungkin untuk menyertainya di peperangan akhir. Oleh karena itu, dia berusaha menyamarkan identitas Yesus Kristus di al-langit. Hanya sekedar menyamarkan, tidak berani menutupi. Tetapi Allah adalah Allah yang penuh kasih. Melalui teknologi internet, Allah secara masif
mengajak umat agama jimat untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus, gelombang murtad terjadi sangat luar biasa, berpindah dari agama jimat menjadi agama Kristen. Masih banyak yang mencoba menahan arus gelombang ini, yang pada umumnya adalah para tokoh keturunan Nabi Kutim, politikus, dan para penceramah. Para tokoh keturunan Nabi Kutim mencoba bertahan dari kenikmatan hidup yang dimilikinya dan hak istimewa yang diwarisinya sebagai keturunan Kutim. Sama halnya dengan politikus yang memanfaatkan kekuatan massa demi karir politiknya. Tidak jauh berbeda dengan para penceramah. Kenikmatan dari menjual ayat membuatnya sangat nyaman. Yang paling unik dari para penceramah ini, mayoritas tidak pernah mengambil referensi bahan ceramahnya dari Al-Langit. Semua melulu mengambil dari Alkitab. Hal yang wajar sebenarnya, karena mayoritas penceramah ini juga tidak paham bahasa sorga, yaitu bahasa yang dipakai untuk menulis Al-Langit. Yang paling menyedihkan, ada penceramah yang berkhotbah sedemikian teduhnya sampai terisak, membuat umatnya menjadi tercekam dalam kesyahduan. Padahal khotbahnya diambil dari kisah kehidupan dan pengajaran Yesus Kristus. Yang paling banyak diambil adalah ketika Yesus mengajar tentang cinta kasih kepada sesama manusia di perikop khotbah di bukit. Sungguh sangat kasihan umat agama jimat ini. Mereka tidak sadar ditipu habis-habisan oleh penceramahnya. Materi khotbahnya bukan dari Al-Langit, melainkan dari Alkitab, khususnya dari kitab Injil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, khusus tipikal manusia penceramah copy paste seperti inilah Tuhan Yesus sangat menghardik. Karena mereka sangat jahat, mempermainkan umat Tuhan, karena tidak ada kebenaran di setiap ucapannya. Ucapan-ucapan bijak Yesus Kristus dalam banyak pengajarannya dikopi dan dipastekan menjadi kebijaksanaan-kebijaksanaan yang menjadi karakter baru bagi Nabi Kutim yang justru tidak ada di Al-Langit. Sehingga muncullah Kutim dalam versi baru yang terlihat ilahi. Dan inilah yang mereka wajib imani. Ya, wajib beriman kepada Kutim. Wajib beriman kepada Al-Langit. Suatu hal yang aneh. Mengapa beriman kepada manusia berdosa? Mengapa beriman kepada buku? Apakah tidak cukup beriman kepada Allah? Kesimpulannya, inilah Trinitas dalam agama jimat. Yang kesatu kepada Allahnya yang tidak pernah muncul, hanya diwakili jin. Yang kedua kepada Nabi Kutim, dan yang ketiga kepada Al-Langit. Umat agama ini hanya dipaksakan untuk membeu dan selalu mengatakan hanya beriman kepada Allah. Tetapi bila diminta langsung untuk mengatakan tidak perlu beriman kepada Kutim dan Al-Langit dan cukup kepada Allah saja, mereka tidak mampu. Langsung belepotan berbicara. Dengan bahasa sederhana, bila salah satu ditiadakan, maka yang dua lagi menjadi tidak ada. Inilah bentuk menyekutukan Tuhan dengan sesuatu yang tidak suci. Dan memanglah, latar belakang agama ini adalah agama pagan. Itu akan lebih jelas bila kita membacanya dari Al-Langit. Itulah bentuk kegilaan umat agama jimat yang otomatis terbentuk ketika menganut kultus ini. Sekalipun demikian, umat ini tidak merasa malu menyinggung Trinitas dalam kekristenan. Padahal Al-Langit sendiri memperlihatkan siapa Yesus Kristus dan siapa Roh Kudus. Trinitas dalam kekristenan adalah pada tiga pribadi yang suci, yang tidak mengenal dosa sama sekali.
bahkan berkuasa menghapus dosa. Suatu otoritas yang tidak dimiliki seorang manusia pun di dunia ini, apalagi dimiliki sebuah buku. Trinitas dalam kekristenan sudah sangat sering saya bahas. Anda dapat mengikutinya di kanal Forum 195 dari video lepas ke-8 sampai dengan video lepas ke-10. Lakukanlah mencari agar batinmu terpuaskan. Allah orang Kristen adalah Ehad atau Esa. Tidak ada menyekutukan atau dipersekutukan antara seorang nabi berdosa dengan kitab suci. Allah orang Kristen satu dalam kesatuan tubuh rohania. Karena Allah orang Kristen adalah roh yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Di dalam kesatu tubuh rohania ini ada 3 pribadi, yaitu Sang Bapa, Sang Firman, dan Sang Roh Kudus. Sang Bapa sebagai pemilik Sang Firman. Dan Sang Firman selalu berada di dalam Sang Bapa. Dan inilah yang sering disebut bahwa Sang Firman sudah ada sejak dahulu kala. Karena Sang Firman selalu bersama Sang Bapa. Ketika Sang Firman diutus Sang Bapa menjadi manusia, inilah artinya Sang Firman adalah anak Allah. Karena keluar dari Sang Bapa. Jadi bukan dalam arti biologis. Dan pribadi ketiga adalah Roh Kudus atau Roh Kesucian atau Roh Kasih yang dimiliki oleh Sang Bapa dan Sang Anak. Yang mengikat Sang Bapa dan Sang Anak. Yang mengikat Sang Bapa dengan firman-Nya. Yang mengikat Sang Anak dengan Sang Pemilik Firman. Inilah yang menjelaskan mengapa Allah orang Kristen itu adalah kasih. Inilah 3 pribadi yang dimiliki Allah orang Kristen, di mana ketiganya saling memiliki, saling mengisi, dan saling mengasihi. Bila Sang Bapa tidak ada, Sang Anak dan Sang Roh Kudus juga tidak akan ada. Jika Sang Anak tidak ada, maka Sang Bapa dan Sang Roh Kudus juga tidak akan ada. Jika Sang Roh Kudus tidak ada, maka Sang Bapa dan Sang Anak tidak akan ada. Ini hanya berarti tidak akan ada kehidupan. Allah orang Kristen hidup karena Dialah kehidupan itu sendiri. Kepada umat agama Jimat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sadarlah, orang Kristen sangat mengasihimu dikarenakan Yesus Kristus mengajar kami demikian. Bila engkau tidak mengerti bahasa sorga di al-langit, bukalah situs-situs terpercaya dari agama Jimat. Terjemahkanlah. Engkau akan sangat terkejut, terlebih lagi bila engkau membandingkannya dengan membaca Alkitab. Kenalilah seorang pribadi yang luar biasa, seorang manusia yang ajaib, yaitu Yesus Kristus yang ada di al-langit. Bandingkanlah langsung dengan Nabi Kutim. Lupakan propaganda penceramahmu, karena mereka tidak mengerti apa yang mereka katakan. Segera tinggalkan agama Jimat, selamatkan kehidupan kekalmu. Bila engkau menjadi Kristen kelak, selamatkanlah keluargamu dan umat agama Jimat yang lain. Begitu banyak sudah jatuh korban, dipermainkan iblis. Mengapa saya meminta engkau menyelamatkan yang lain? Karena inilah tugas orang Kristen. Karena telah diberi kasih oleh Allah. Kasih itu tidak bisa berhenti di dalam dirimu. Harus engkau alirkan kepada sesama. Bila engkau tidak bisa mengasihi sesama, engkau tetaplah bukan Kristen. Amin.
Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.